Dia sangat tampan. Bab 3. Setelah mendengar kata-kata Farhan Ye, Irfan Ye langsung marah besar. Farhan, apakah kamu benar-benar ingin masalahnya menjadi begitu serius? Tanpa memberikan kesempatan sedikit pun, Farhan Ye berkata dengan tanpa ekspresi. Jalan seni bela diri adalah berkompetisi dengan manusia dan langit. Kenapa cucuku tidak boleh bersaing? Bersaing? Hari ini harus bersaing. Raut wajah Irfan Ye sangat tidak enak dipandang. Dan saat ini, Farhan Ye menatap Faisal Ye. Bunuh dia. Setelah mendengar kata-kata Farhan Ye, Faisal Ye langsung berlari ke arah Sander Ye. Dia sangat cepat. Dalam sekejap mata sudah berada di depan Sander Ye. Dan kemudian dia melancarkan serangan ke tenggorokan Sander Ye. Serangan mematikan. Saat pukulannya dilancarkan, bahkan ada aliran udara di atas tinjunya. Energi Siantian. Dia sudah mencapai ranah Siantian. Semua tetua yang hadir terkejut. Namun, pada saat berikutnya, di depan mata semua orang, tangan kanan Sander Ye langsung menangkap pukulan mematikan Faisal Ye. Lalu, sebelum orang-orang sempat merespons, dia dengan cepat memutar tangan Faisal Ye. Krak, bunyi tulang patah jelas terdengar di seluruh ruangan. Saat ini, Sander Ye dengan cepat menyerang ke depan dan memberikan pukulan ke perut Faisal Ye. Bro, Faisal Ye langsung terpelanting, dan begitu dia mendarat, kaki Sander Ye menginjak perutnya. Semua orang yang hadir tercengang. Dia tidak kehilangan kekuatannya. Ternyata Sander Ye tidak kehilangan kekuatannya. Farhan Ye adalah orang pertama yang tersadar. Dia segera berkata, Sander. Sander Ye menoleh ke tetua pertama, dan berkata sambil tersenyum, ada apa? Farhan Ye berkata dengan gemetar, kita adalah keluarga, tolong berbelas kasihlah. Sander Ye mengerjapkan matanya, siapa yang bilang kita adalah keluarga? Aku adalah anak angkat, anak yang diadopsi. Setelah mengatakan itu, dia mendadak menendang tenggorokan Faisal Ye. Krak, mata Farhan Ye terbelalak, darah terus-menerus keluar dari mulutnya. Ah, tetua pertama seketika seperti orang gila, berlari menyerang ke arah Sander Ye. Tapi pada saat berikutnya, Irfan Ye langsung muncul di depannya, lalu memukulkan tinjunya. Boom! Seiring dengan suara keras terdengar, Farhan Ye mundur beberapa langkah. Irfan Ye menatap tetua pertama yang sudah menggila dengan dingin. Mereka bertarung secara adil. Ekspresi Farhan Ye sangat buruk. Dia melemparkan pandangan tajam ke arah Sander Ye, penuh dengan dendam. Tanpa berbicara lebih banyak, dia berbalik dan pergi. Namun pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba melintas. Ekspresi wajah Farhan Ye tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat berbalik. Dan pada saat berikutnya, tinju langsung menghantam tenggorokannya. Krak, mata Farhan Ye melebar, lalu dia jatuh ke tanah. Semua tetua yang hadir terpaku. Lalu mereka melihat ke arah Sander Ye, yang melancarkan serangan itu dengan ekspresi syok. Sander Ye melihat sebentar ke arah tubuh Farhan Ye yang jatuh dan berkata, dengan tenang, jika tidak membunuhnya, dia akan balas dendam padaku. Itu akan mempengaruhi kerukunan keluarga. Semua orang terdiam. Meskipun ini agak berlebihan, tidak ada yang berani melawan Sander Ye saat ini. Situasi keseluruhan sudah diputuskan. Tiba-tiba, Irfan Ye berkata, bawa mayat Farhan dan Faisal keluar. Mendengar ini, dua orang segera maju dan membawa mayat kedua orang itu keluar. Irfan Ye menatap Sander Ye dengan ekspresi rumit. Sander, kekuatanmu. Sander Ye tersenyum tipis, ketua. Aku sama sekali tidak berpura-pura. Sebelumnya memang terjadi masalah di tubuhku. Tapi sekarang sudah teratasi. Irfan Ye tertawa. Baguslah jika sudah teratasi. Setelah mengatakan itu, para tetua yang hadir juga tersenyum. Sementara itu, tetua ketiga dan tetua keenam tampak sangat pucat. Mereka kalah bertaruh. Pada saat ini juga, seorang pengawal tiba-tiba masuk. Dia memberi hormat kepada Irfan Ye dan berkata, Ketua, pemimpin keluarga Nalan mengundang pangeran untuk mengunjungi keluarga Nalan. Keluarga Nalan, dahi Irfan Ye sedikit berkerut. Apakah mereka menyebutkan alasannya? Pengawal tersebut menggelengkan kepala. Mereka tidak menyebutkannya. Irfan Ye melihat ke arah Sander Ye. Dan Sander Ye tersenyum tipis. Baiklah, Irfan Ye berkata dengan serius. Aku akan pergi bersamamu. Sander Ye tersenyum. Ketua, tidak apa-apa. Irfan Ye berpikir sejenak, lalu berkata, berhati-hatilah. Sander Ye mengangguk, melirik tetua ketiga dan tetua keenam lalu pergi. Melihat Sander Ye pergi, di dalam aula, tetua kedua tiba-tiba menghela napas dengan pelan.
Untung ketua bijaksana, jika bukan karena Anda berusaha keras menghentikannya, Sander mungkin akan langsung membunuh beberapa orang keluarga Ye. Saat itu, keluarga Ye tidak hanya akan kehilangan seseorang yang sangat berbakat, tapi juga akan mendapatkan seorang musuh besar lagi. Ketua sungguh bijaksana. Tetua lainnya juga dengan cepat mengangguk setuju. Irfan Ye melihat mereka semua, lalu menggelengkan kepala. Anak ini adalah seseorang yang tahu balas budi. Keluarga Ye kita memperlakukannya dengan baik, jadi dia juga akan memperlakukan keluarga Ye dengan baik. Setelah mengatakan itu, dia menghela napas pelan, bahkan jika dia benar-benar kehilangan kekuatannya. Tetua pertama juga tidak seharusnya mengambil langkah sejauh ini. Bagaimanapun, anak ini telah mengorbankan dirinya berkali-kali, dan telah mengalirkan begitu banyak darah untuk keluarga kita. Dia tidak seharusnya berakhir dengan buruk. Ketua kedua mengangguk. Kali ini, tetua pertama memang sudah berlebihan. Dia pantas mendapatkan itu. Tetua lainnya juga dengan cepat mengangguk. Sekali lagi mengiyakannya. Tiba-tiba, Irfan Ye berkata, "Tetua ketiga, tetua keenam. Tahun ini kalian sudah berusia 75 tahun bukan?" Ketika mendengar ini, tetua ketiga dan tetua keenam terpaku. Kemudian wajah raut mereka tiba-tiba sangat pucat. 75 tahun. Di keluarga Ye, itu adalah usia pensiun, tapi mereka baru berusia 60 tahun. Pada saat ini tetua ketiga dan tetua keenam tiba-tiba merasa menua. Irfan Ye melihat kedua orang tersebut sejenak. Kemudian berkata lagi, menyembayangkan tetua pertama dan Faisal dengan baik. Setidaknya mereka telah memberikan kontribusi kepada keluarga Ye kita. Hais. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan pergi. Di dalam aula, semua tetua menghela napas lega. Mereka merasa lega, karena tidak membantu tetua pertama dalam menjatuhkan Sander Ye. Karena jika mereka melakukannya, saat Sander Ye keluar dari kuil leluhur, dia berbalik dan melihat seorang pria yang berdiri tidak jauh darinya. Pria itu agak sedikit bungkuk. Itu adalah pria bungkuk yang sebelumnya melapor kepada tetua pertama dengan tergesa-gesa. Waktu itu pria ini sangat senang. Ketika melihat Sander Ye menoleh ke arahnya, raut wajah pria bungkuk itu segera memucat. Dan dia segera berlutut. Pangeran, saat dia melihat jenazah Farhan Ye dan cucunya dibawa keluar, dia tahu bahwa dirinya benar-benar dalam masalah. Sander Ye tersenyum tipis, tidak menghiraukan pria itu, dan melanjutkan perjalanannya. Tak lama setelah Sander Ye pergi, orang tua berjubah hitam muncul di depan pria bungkuk tersebut. Dia menatap pria itu dengan dingin. Tanpa berkata apa-apa, pria bungkuk itu menjadi pucat seketika dan langsung terduduk lemas di bawah. Saat Sander Ye hampir sampai di pintu keluar, dia bertemu dengan Rizal Ye. Rizal Ye tersenyum tipis. "Kak Sander, selamat." Sander Ye tersenyum. "Rizal, kamu pasti sudah mencapai ranah Xiantian bukan?" Rizal Ye mengangguk. "Benar." Sander Ye sedikit mengangguk. "Dalam hal ranah, aku memiliki pemahaman yang cukup baik. Jika kamu memiliki pertanyaan atau hal yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya padaku kapan saja." Rizal Ye bergegas memberi hormat. "Terima kasih banyak, Kak Sander." Sander Ye mendekati Rizal Ye dan menepuk-nepuk bahunya. "Kita adalah saudara, kenapa harus begitu sungkan?" Setelah berkata begitu, dia melangkah keluar dari gerbang kediaman keluarga Ye. Rizal Ye melihat Sander Ye yang pergi menjauh, tersenyum tipis dan sedikit tak berdaya. Berada dalam satu keluarga dengan seorang jenius seperti ini adalah keberuntungan keluarga Ye. Tapi kesialan bagiku. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan pergi. Sander Ye tiba di kediaman keluarga Nalan. Begitu dia sampai, seorang pria tua segera menghampirinya. Orang tua itu memberi hormat kepada Sander Ye. "Tuan muda Sander, silakan." Sander Ye mengangguk. "Terima kasih." Orang tua itu tersenyum. "Tidak perlu sungkan." Setelah itu, dia membawa Sander Ye masuk ke dalam kediaman keluarga Nalan. Di sepanjang jalan, pelayan yang lalu lalang tidak bisa menahan diri untuk memandangi Sander Ye. Sander Ye mengenakan jubah panjang berwarna hitam, posturnya tegap, fitur wajahnya tegas. Dia berjalan dengan tenang dan percaya diri. Karismanya sangat berbeda. Dalam hal penampilan, Sander Ye memang sangat menonjol. Orang tua itu membawa Sander Ye ke sebuah aula besar, dan memberikan hormat. "Tuan muda Sander, silakan." Sander Ye tersenyum. "Baik." Setelah berkata begitu, dia masuk ke dalam aula. Setelah masuk, dia melihat Mirwan Nalan yang duduk di tempat duduk utama.
Mirwan Nalan berusia sekitar 40 tahun dan sedikit gemuk. Mirwan Nalan melihat Sander Ye dan berkata, "Silakan duduk." Sander Ye mengangguk dan duduk di samping. Mirwan Nalan melihat Sander Ye dan ada sedikit rasa penyesalan di matanya. Seorang pria yang begitu baik, sayangnya telah kehilangan kemampuan. Mirwan Nalan mendesah dalam hati. Lalu berkata, "Sander, kamu seharusnya sudah bisa menebak. Kenapa aku memanggilmu ke sini bukan?" Sander Ye mengangguk. "Paman pasti ingin berbicara mengenai pertunanganku dengan Nona Grace." Mirwan Nalan menatap Sander Ye dan berkata, "Pada saat itu kenapa kamu tidak menolaknya?" Sander Ye tersenyum. "Kenapa harus menolak?" Mirwan Nalan mengerutkan keningnya. Sander Ye tersenyum tipis. "Nona Grace sangat cantik. Dia adalah wanita tercantik yang pernah aku lihat. Jika dia bisa menjadi istriku, itu merupakan kehormatan bagiku." Di sudut ruangan, Grace Nalan, yang sedang membaca buku tersenyum tipis. Ketika mendengar kata-kata Sander Ye, lalu dia kembali membaca bukunya. Mirwan Nalan menatap Sander Ye sejenak. Kemudian dia menghela napas pelan. "Sander, maaf aku berterus terang. Pada saat itu aku tidak menentang pernikahanmu dengan Grace. Karena ada dua alasan. Pertama, karaktermu sangat baik. Meskipun kamu adalah tuan muda keluarga Ye, tapi kamu tidak memiliki kebiasaan buruk apapun. Kedua, bakatmu sangat tinggi. Masa depanmu sangat cemerlang. Dan kamu juga siswa yang mendapatkan beasiswa dari Akademi Guanxuan." Namun, setelah mengatakan itu dia berhenti sejenak. Lalu lanjut berkata, "Seperti yang kamu ketahui, sekarang situasinya berbeda." Sander Ye mengangguk. "Aku mengerti." Mata Mirwan Nalan menunjukkan ekspresi rumit. "Sander, pertimbanganku akan lebih kompleks saat ini. Grace telah diakui oleh Guru Fei sebagai murid dan pewarisnya. Dia memiliki tubuh khusus dan potensi tak terbatas. Sementara kamu, jujur saja, jika kalian berdua tetap bersama, maka perbedaan antara kalian berdua akan semakin besar dan pada akhirnya, kalian berdua akan sangat menderita." Sander Ye tersenyum. "Aku mengerti. Paman ingin aku membatalkan pertunangan dengan Grace. Aku sepenuhnya mengerti. Kamu salah." Mirwan Nalan tiba-tiba menggelengkan kepala. "Kamu salah paham." Sander Ye terkejut. Mirwan Nalan menatap Sander Ye. "Aku, Mirwan Nalan, bukanlah orang yang tidak menepati janji. Aku mengatakan ini kepadamu bukan untuk membuatmu menyerah, tapi untuk membuatmu memahami situasimu saat ini. Seorang pria harus memiliki kekuatan. Dengan demikian baru bisa memiliki keyakinan dan kapabilitas untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan." Sander Ye terdiam. Dia agak terkejut. Mirwan Nalan lanjut berkata, "Sander, saat ini kamu sedang berada di titik terendah dalam hidupmu. Aku tidak akan menambah bebanmu saat ini. Tapi semua masalah selanjutnya harus kamu selesaikan sendiri. Aku akan berbicara jujur kepadamu. Grace memiliki tekanan yang sangat besar. Dan keluarga Nalan juga demikian. Guru Fei tidak setuju dengan hubunganmu dengan Grace. Selain itu ada banyak pria yang mengincar Grace di Akademi Guanxuan. Beberapa dari mereka bukan hanya pria tampan, tapi juga memiliki kekuatan besar di belakang mereka." Setelah mengatakan itu, ia menatap lurus ke mata Sander dan melanjutkan, "Semua ini harus kamu tangani sendiri." Sander Ye mengangguk. "Aku mengerti." Setelah selesai bicara dia berdiri dan pergi menuju Grace Nalan. Mirwan Nalan tidak berkata apa-apa. Sander Ye berjalan ke depan Garcia Nalan dan tersenyum tipis. Sander Ye bertanya, "Apakah kamu menyukaiku?" Grace Nalan menggelengkan kepala. "Tidak bisa dikatakan begitu. Tapi aku juga tidak membencimu." Sander Ye tersenyum. "Kenapa kamu setuju untuk bertunangan denganku?" Grace Nalan menatap Sander Ye. "Kamu terlihat tampan." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Pertunangan kita adalah urusan kita berdua. Aku bisa membatalkannya, dan kamu juga bisa membatalkannya. Tapi tidak bisa dilakukan oleh orang lain." Grace Nalan mengerjapkan matanya. "Guruku akan datang besok. Datang karena kamu. Temperamennya sangat buruk dan bisa membunuh orang." Sander Ye mengedipkan mata. "Aku adalah orang yang logis." Setelah selesai bicara, dia mengeluarkan pil hunyuan itu dan dengan serius berkata, "Terima kasih atas pil obatmu. Tidak peduli apakah kita akan menjadi suami istri di masa depan. Aku akan mengingat bantuan darimu seumur hidupku." Sambil berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Ketika dia sampai di ruang tamu, dia memberi hormat kepada Mirwan Nalan. "Paman, aku pamit." Setelah itu Sander Ye berbalik dan pergi.
Mirwan Nalan melihat Sander Ye sejenak, lalu mendekati Grace Nalan dan dengan pelan berkata, anak ini sangat tenang dan penuh percaya diri. Kepribadian seperti itu jarang dimiliki oleh generasi muda sekarang. Tiba-tiba, Grace Nalan berkata, dia selalu menatapku. Mirwan Nalan menatap Grace Nalan, dan Grace Nalan tersenyum tipis. Dia sangat percaya diri. Kepercayaan diri seorang pria berasal dari dua hal, yaitu kekuatan dan latar belakang. Ayah, menurutmu kepercayaan dirinya berasal dari mana? Mirwan Nalan terdiam. Grace Nalan melihat buku kuno di tangannya dan tersenyum. Aku agak sedikit menyukainya. Mirwan Nalan menatap Grace Nalan. Lalu Grace Nalan tersenyum tipis. Suka dengan kepercayaan dirinya, suka dengan sikapnya, suka karena dia tidak munafik. Tentu saja, aku juga suka penampilannya. Dia sangat tampan. Ekspresi Mirwan Nalan membeku. Bersambung.